Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari biasa. Alhamdulillah hari ini tanggal 14. Jadi saya sudah mendapat berita bahwa pelaku penusukan ulama kita Syekh Ali Jaber itu dikatakan gila. Oke. Sebetulnya bukan gila teman-teman ya. Lebih sopannya itu ke gangguan jiwa atau gangguan kejiwaan. Ya seperti itu. Gini teman-teman. Kenapa sih saya harus buat video lagi? Jadi karena saya mendengar ada kata-kata gila. Kata-kata gila ini pernah saya pelajari dan bahkan saya pernah turun langsung praktek di rumah sakit kejiwaan. Di rumah sakit yang mengatasi masalah kejiwaan maksudnya. Jadi karena saya mendengar kata-kata gila dan sepertinya saya harus berbicara masalah ini. Jadi di video kali ini bukan saya lebih ke ulama kita dan bukan juga lebih menyudutkan ke si pelakunya ya. Karena kalau saya miring sebelah atau miring sebelah sini itu maka saya akan di-judge ya, saya akan disalahkan gitu. Jadi saya berbicara ini lurus ke depan sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Ilmu yang saya dapat di semester 5 atau semester 6 kemarin. Alhamdulillah sekarang saya sudah semester 7. Saya jurusan perawat ya, ambil jurusan perawat. Jadi saya hanya ingin sharing ke kalian semua mengenai gangguan jiwa atau kejiwaan. Kita kaitkan ke kasus yang penusukan Syekh Ali Jaber. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita mendengar kata gangguan jiwa, ketika kita mendengar kata gila, itu jangan semerta-merta kita terima. Artinya ketika dibilang, oh dia gila gitu kan. Oh dia ini gila, dia ini gangguan jiwa, dia ini tidak waras, dia ini begini. Itu jangan diterima mentah-mentah. Harus jelas gangguan jiwanya seperti apa. Karena gangguan jiwa ini terbagi-bagi teman-teman. Jadi saya pernah pelajari, jadi gangguan jiwa ini ada kecemasan jadi dia merasa dirinya kurang berharga, kurang baik di mata orang, dia cemas. Kecemasannya berlebihan. Seperti itu. Yang kedua ada halusinasi, ya dia merasa ada orang yang ingin menyakiti dia. Halusinasi pun terbagi-bagi teman-teman. Ada halusinasi penglihatan. Dia melihat orang, dia melihat setan, dia melihat orang menyakitinya. Walaupun sebetulnya dalam kondisi tersebut orang tidak menyakitinya. Artinya kondisinya lagi normal-normal saja gitu. Hanya saja karena dia halusinasi penglihatan, ya sudah. Dia melihat bahwa kondisi itu lagi tidak aman untuk dia. Seperti itu. Yang kedua ada halusinasi peraba. Dia merasa ada orang yang menyentuhnya, dia merasa ada orang yang memegangnya, seperti itu. Padahal sebetulnya tidak ada. Dia hanya berhalusinasi. Yang ketiga ada halusinasi pendengaran. Dia mendengar ada orang yang membisikkan sesuatu kepada dia. Dia mendengar ada orang yang menyuruh dia. Awalnya sih dia menolak hal tersebut. Awalnya dia mengingkari bahwa itu hanya bisikan-bisikan yang tidak jelas gitu. Tapi lama-kelamaan karena copingnya tidak bagus, sistem pertahanan tubuhnya tidak bagus pada hal yang tidak normal tersebut, akhirnya dia menuruti. Gitu. Yang pada akhirnya ketika ada suara bisikan seperti bunuh dia, tusuk dia, dan lain sebagainya, itu akhirnya dia menuruti seperti itu teman-teman. Itu kalau contoh dari halusinasi pendengaran. Halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, peraba, penciuman ya. Seperti dia mencium bau-bau yang tidak sedap atau dia mencium bau-bau kebakaran padahal sebetulnya tidak terjadi kebakaran. Nah, seperti itu macam-macam halusinasi. Adapun gangguan jiwa yang lainnya itu seperti risiko bunuh diri. Ada juga risiko perilaku kekerasan, ada juga perilaku kekerasan juga ada. Jadi perilaku kekerasan ini dinilai ketika orang sudah melakukan tindak kekerasan. Tapi kalau dia belum melakukan tindak kekerasan, dia masih pada tahap
resiko perilaku kekerasan. Nah, pada kejadian kasus yang kemarin, tanggal 13 itu, kasus penusukan itu yaitu sudah dinamakan kalau dia memang gangguan jiwa, artinya dia sudah berperilaku kekerasan, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau menurut saya informasi yang saya dapatkan itu yaitu dari orang tuanya mengatakan kalau dia gangguan jiwa, ya. Kalau dia gangguan jiwa seperti yang saya tampilkan di sebelah, dia mengatakan kalau orang tuanya mengatakan kalau dia gangguan jiwa. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah begini, teman-teman. Kalau saya kan pernah mengkaji orang gangguan jiwa, tapi kita tidak mengkaji ke pasiennya, kita mengkaji ke keluarganya, dan itu sudah betul. Mungkin pihak kepolisian atau pihak manapun yang mengkaji ke orang tuanya itu sudah betul. Tapi yang ingin diperjelas adalah begini. Ketika kita mengkaji itu, sudah berapa kali kasus tersebut terjadi? Apakah setiap pada saat kondisi ramai, kondisi pada saat pengkajian, tausiah atau taklim seperti itu, apakah setiap ada kejadian acara tersebut terjadi bahwa si pemuda ini, ya, si pelaku ini selalu mendatangi tempat yang ramai dan selalu membunuh ustadz atau siapapun yang mengisi taklim tersebut. Jadi bukan membunuh, ya, artinya si pelaku ini selalu berperilaku kekerasan pada ustadz atau siapapun yang sedang mengisi taklim atau kajian, seperti itu. Itu harus diperjelas ada berapa kali kejadiannya, sudah berapa kali, dan kalau memang sudah terulang beberapa kali, itu bisa dimaklumi bahwa memang dia gangguan jiwa perilaku kekerasan. Karena begini, ya, orang dengan perilaku kekerasan itu atau orang gangguan jiwa pada umumnya dia akan trauma pada kondisi yang memang awalnya menyebabkan dia gangguan jiwa. Contoh, dia melihat tempat yang ramai. Mungkin di tempat ramai tersebut dia pernah dibully, dia pernah dipukul oleh teman-temannya yang di tempat ramai tersebut, sehingga dia trauma dan dia tidak terima kondisi tersebut. Nah, ketika kondisi tersebut terulang, ketika dia melihat tempat yang ramai, dia melihat seolah-olah bahwa tempat yang ramai itu mengancam dirinya, seperti itu, teman-teman. Jadi setiap ada tempat yang ramai, dia melihat, oh, sepertinya itu mengancam dirinya dan dia harus tuntaskan, dia harus bunuh orang tersebut, dia harus sakiti orang tersebut. Contoh seperti itu. Jadi dia bisa trauma pada kondisi-kondisi tertentu. Dan sebagai orang tuanya, ya, harusnya pada saat kondisi tersebut, ketika sudah mengenali anaknya bahwa kondisi yang ramai anaknya akan trauma, harusnya tidak dibiarkan bebas. Dan kalau menurut saya, orang yang gangguan jiwa atau perilaku kekerasan itu, dia tidak dibiarkan dirawat di rumah, dia dirawat di rumah sakit. Ketika kalau memang dia sudah betul-betul tenang, dia baru dibawa ke rumah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan, orang dengan gangguan jiwa itu bisa terulang gangguan jiwanya ketika menghadapi situasi tertentu yang membuat dia trauma di masa lalu. Itu yang harus diperjelas, harus sudah berapa kali kejadiannya, dan bagaimana cara orang tua untuk mencegah hal tersebut. Kalau orang tuanya membiarkan dia gangguan jiwa, orang tuanya membiarkan dia melakukan tindakan kekerasan, atau orang tuanya tidak paham, ya, harusnya orang tuanya lebih paham, dan harusnya pihak rumah sakit atau pihak manapun sudah menjelaskan ketika sang pasien akan dibawa ke rumah, seperti itu. Karena begini, teman-teman, ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau memang dia trauma di tempat yang ramai, ya, kalau memang dia trauma di tempat yang ramai, orang dengan gangguan jiwa itu tidak pilih-pilih untuk melakukan tindakan kekerasan. Dengan teman sesama seruangan pada saat di rumah sakit dirawat, itu dia bisa menyakiti temannya sendiri. Dia tanpa harus memilih-milih harus ke tokoh ini tidak. Orang dengan gangguan jiwa itu tidak terarah, teman-teman. Kalau dia memang mau melakukan tindakan kekerasan, ya sudah, siapapun yang ada di contoh di acara tersebut, dia, ya, mulai dari bapak-bapak yang duduk paling depan, paling dekat dengan pintu gerbang masuk di acara tersebut,
itu sudah dia hantam, sudah dia sakiti memang. Jadi tidak terarah ketika dia masuk, lari-lari, terarah ke ulama kita, Syekh Ali Jaber. Seperti itu teman-teman. Itu yang masih membingungkan saya, dan kita sebagai masyarakat harus cerdas. Ya, oleh karena itu saya sampaikan di video ini bahwa apa yang saya sampaikan ini apa yang telah saya pelajari, dan kalau memang saya salah atau yang ada yang menonton di sini spesialis jiwa atau orang yang memang berpengalaman di bagian kejiwaan, kalau saya salah ya silakan koreksi saya. Jadi seperti itu, apa yang saya sampaikan ini ya apa yang telah saya pelajari, bukan semena-mena apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pemahaman saya pribadi, ya, karena saya juga pernah turun praktek dan pernah langsung melihat orang dengan gangguan jiwa, baik yang berhalusinasi, orang yang isolasi sosial, orang yang berperilaku kekerasan, itu saya dapat semua. Jadi kita bisa membedakan, ya, seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan tidak menyudutkan pihak manapun. Jadi saya netral, saya lurus, saya sampaikan apa yang saya tahu, yang saya pelajari, dan semoga kedepannya kita bisa lebih cerdas dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.